Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu, Ibu Kota Nusantara ataupun IKN berhasil melaksanakan agenda kenegaraan, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 serta pelaksanaan rapat kabinet pertama. Maka pada tanggal 12 September lalu, Pak Presiden kembali bertolak ke IKN untuk berkantor. Rencananya akan berada di sana sampai pada saat H-1 pelantikan dari presiden berikutnya yang terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Berkantornya presiden di IKN ini sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Walaupun membutuhkan waktu nantinya untuk berkembang ya sekitar 10-20 tahun, tentunya IKN terus didukung untuk menjadi sebuah ibu kota yang maju di masa depan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN sendiri dikonsentrasikan pada kawasan inti pusat pemerintahan saat ini tahap 1 di sekitar Kompleks Istana Presiden dan juga gedung-gedung kementerian lainnya, serta gedung-gedung pendukung seperti rumah susun ASN yang nantinya di area ini akan dijalankan roda pemerintahan. Yang kedua yang penting adalah akses menuju ke IKN sendiri saat ini masih menggunakan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman SAM yang ada di Sepinggan, Balikpapan. Untuk bandara VVIP yang juga akan menjadi bandara komersial masih dalam tahap percobaan dan juga proving flight ya pada kemarin tanggal 12 dengan jenis pesawat yang baru, yaitu pesawat jet Cessna Citation Longitude dari Cessna dan merupakan pesawat jet berpenumpang. Nah, penumpangnya sendiri itu langsung Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya, serta beberapa penumpang lainnya. Untuk pesawat yang diuji coba kali ini memiliki kecepatan sama dengan Boeing 737 ataupun nanti dapat juga didarati oleh pesawat kepresidenan ya. Jadi insya Allah nanti dalam waktu beberapa hari lagi menjadi 200. Maksud Pak Menteri di sini menjadi 2000 meter ya, karena bandara ini sebenarnya paling ujung ya nantinya setelah selesai secara keseluruhan pada akhir tahun akan memiliki runway sepanjang 3000 meter. Jadi dengan 2000 meter sendiri sudah dapat didarati oleh pesawat-pesawat Boeing 737 misalnya atau Boeing yang dimiliki oleh Pak Presiden. Kemudian ini adalah terminal-terminal yang kalau kita bandingkan dengan desainnya di sini mirip ya, menggunakan model dari rumah adat masyarakat Kalimantan. Fasilitas-fasilitas yang ada di terminal dari bandara, baik itu terminal VIP, mungkin juga akan menjadi terminal komersial. Di sini ada ruangan-ruangan yang juga disiapkan untuk keperluan pertemuan-pertemuan pejabat negara, mungkin pada saat landing ataupun menjelang take off ya, menjelang berangkat, maka dapat menggunakan fasilitas yang ada. Ya, kalau misalnya nanti dibangun juga terminal khusus yang komersial ya di sekitar sini, tentu dapat mengakomodasi. Baik, kita akan lihat proses landing dari pesawat Cessna. Dengan Kapten Dino sudah melakukan proses overflying di Bandara Udara IKN. Kemudian kita sudah mendarati Bandara IKN. Hasilnya baik dari sisi performance, baik juga dalam sisi pekerjaan. Bravo dan semangat untuk Indonesia Emas. Untuk melihat kecepatan serta lokasi di mana pesawat ini landing dan take off ya, itu juga direcord oleh sebuah situs bernama Flight Radar ya, 24 jam. Nah, di situ kita dapat melihat ataupun melakukan tracking jalur yang dilewati, kemudian juga kecepatan dari pesawat. Di media Jawa Post di sini juga meliput bahwasannya uji coba untuk pesawat jet berpenumpang lancar ya, dimulai pada tanggal 12 September, kemudian dilakukan beberapa kali. Dari gambar kita dapat melihat ini adalah kokpit dari pesawat Cessna berjenis Citation Longitude ya 700.
Dan pesawat ini secara kecepatan yang telah diuji coba itu sama dengan kecepatan dari Boeing 737 yang dipakai oleh Pak Presiden. Kemudian setelah melewati berbagai macam proses seperti verifikasi, kalibrasi, ya, kemudian ada tes-tes yang sudah dijalankan berikutnya, maka dengan begitu pesawat kepresidenan itu juga dapat mendarat dan take off di bandara yang baru ini. Untuk panjang runway yang sudah selesai itu adalah di 2000 meter seperti yang tadi sempat diinform oleh Pak Menteri. Jadi masih sisa sekitar 1000 meter lagi untuk dapat sampai ke ujung ya, dan nantinya dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar terutama yang dipergunakan oleh tamu negara. Dan secara keseluruhan targetnya adalah di 31 Desember. Walaupun begitu ya, dengan adanya uji coba dari Cessna Citation Longitude 700 ini membuktikan bahwa pesawat presiden sebenarnya juga sudah bisa melakukan landing dan take off di sekitar sini. Di bagian bawah dapat kita lihat ini informasinya Pak Prabowo bersama Pak Presiden Jokowi ya, yang akan menghadiri rapat koordinasi para pejabat TNI Polri di IKN ya, agar mereka lebih mengetahui secara realitas IKN saat ini sudah seperti apa. Baik, kita akan lihat sedikit pesawat yang diuji coba untuk mendarat, pesawat penumpang jet. Di sini dengan kode registrasi penerbangannya PKCAA ya. Dan yang kalau kita cari adalah milik dari Balai Kalibrasi ya Kementerian Perhubungan, jenisnya Cessna 700 Citation Longitude C700. Kemudian di bawah dari Indonesia Aviation Calibration Center yang milik Kementerian Perhubungan. Di flight radar ya, kalau kita perhatikan di sini agak menarik adanya bandara-bandara yang memang belum terdaftar di mungkin secara internasional ya, mungkin sudah mulai didaftarkan, hanya saja di sini belum muncul. Dari schedule yang bisa kita lihat di flight radar ini, pada 14 September ada schedule dari Jakarta Halim Perdana Kusuma ke Bandara VVIP, yang strip itu Bandara VVIP ya. Nanti mungkin kalau sudah diregistrasi maka akan muncul namanya. Kita akan lihat di tanggal 12 ya kemarin di sini dari Jakarta ke strip ini ke arah Bandara IKN. Kemudian lagi setelahnya ada Bandara IKN ke Balikpapan pada pukul 9.09 ya, dan itu menempuh waktu 15 menit. Sedangkan dari Jakarta menuju ke IKN di sini kita lihat 1 jam 46 menit ya kalau di 13 September nih. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang untuk nama bandaranya belum muncul, kemudian rekaman penerbangan sudah ada. Kita akan lihat ataupun tracking salah satu dari penerbangan pesawat PKCAA ini dari Halim ke arah Balikpapan. Nah, kurang lebih seperti ini jalurnya melintasi Laut Jawa ya. Dan untuk dari Bandara IKN ke Balikpapan di sini kita akan coba lihat jalurnya itu seperti apa. Kenapa menempuh waktu sampai 15 menit? Nah, pada saat dari Balikpapan di sini ke arah Tol Karangjuang ya, di sana Balikpapan Samarinda pesawat agak melakukan manuver melingkar baru sampai ke arah Bandara IKN. Kurang lebih seperti ini jalur yang dibuat oleh pesawat PKCA tadi. Kalau kita perhatikan lagi posisi dari pesawatnya harusnya ada di sekitar sini ya, karena runway-nya berada di DPR di bawah pohon rindang, bukan di Pulau Balang ya, di sekitar sana. Kita akan melihat kecepatan dari pesawat serta tracking jalur pesawat ini pada saat berangkat dari Bandara IKN ya, yang masih strip ke arah Jakarta di tanggal 13 September. Di peta di sini kita dapat melihat pesawat berada di sekitar DPR Pohon Rindang ya, harusnya agak ke sana.
Tapi tidak apa-apa, ini masih dalam tahap uji coba, mungkin juga penyempurnaan. Untuk jalur yang dilewati oleh pesawat ini akan melintasi Pulau Kalimantan, kemudian ada Kalimantan Tengah ya, serta mungkin sedikit di pinggir dari Kalimantan Selatan. Berikutnya menyeberang Laut Jawa dan menjelang ke arah Kabupaten Bekasi ya, dapat kita lihat di sini ada sedikit berputar menuju ke arah Halim. Kemungkinan traffic di Halim sedang tinggi mungkin ya. Jadi pesawat diarahkan untuk antri terlebih dahulu. Nah, pesawat berangkat pada pukul 7 menjelang pukul 8. Di sini dapat kita lihat ketinggiannya ya, sekitar ini masih 24.000 kaki dan terus naik. Nah, kecepatan yang dapat kita lihat di sini diukur dalam KTS ataupun knots, knots ya tulisannya. Untuk knot sendiri di 516, 517 yang sempat kita lihat itu kalau di convert ataupun dirubah ke kilometer itu adalah hampir ke 1000 km ataupun di 900-an kilometer lebih. Jadi sebenarnya pesawat ini sudah cukup kencang dan mungkin kalau hampir 1000 km mirip dengan Boeing 747 atau pesawat-pesawat besar lainnya dengan kecepatan tersebut ya. Dapat kita lihat di tabel ini waktu tempuhnya adalah 1 jam 46 menit. Untuk tanggal 14 yang tadi sempat kita klik tracknya seperti ini, sebenarnya pesawatnya mungkin belum berjalan, tapi mulai ada perekaman ataupun tracking dari si flight radar. Baik, kurang lebih begitu dari perjalanan yang ada yang terekam oleh si flight radar. Kita akan lihat spek pesawat dari Cessna Citation Longitude C700 model 700. Ini merupakan bisnis jet ya, ataupun jet yang ada penumpangnya, kemudian diproduksi oleh Cessna. Kita akan coba bahasa Indonesia ya, agar lebih mudah membacanya dan lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan. Ternyata informasi dalam bahasa Indonesia itu tidak banyak. Kita kembali ke dalam bahasa Inggris untuk melihat informasi yang lebih detail. Cessna ini dibuat oleh Textron Aviation ya. Dan ini adalah perusahaan yang juga mengakuisisi Beech Holding yang termasuk di dalamnya ada Beechcraft. Nah, pesawat Beechcraft ini yang kemarin awal sekali diuji coba di IKN jenis King ya, B700 King kalau tidak salah. Untuk pesawat Cessna, fasilitas yang ada di dalamnya seperti tadi, kursi-kursi, kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya biasanya dipergunakan oleh para mungkin pengusaha, entrepreneur yang memang punya kemampuan untuk membeli pesawat ataupun jet pribadi. Dengan mudah bisa kemana-mana ya, tinggal memang disiapkan dananya saja. Bila kita perhatikan dari spek pesawat yang ada di Wikipedia, di sini pesawat Cessna ini dapat mengangkut 8 penumpang ya, termasuk tadi Pak Menteri. Kemudian untuk kecepatannya itu bisa di 876 km per jam ataupun 473 knots. Walaupun yang kita lihat tadi di flight radar bisa sampai 500-an knot atau mungkin hampir 1000 km per jam. Tentunya kalau kita bandingkan dengan jumlah penumpang yang bisa dibawa oleh Boeing 737, maka tentu lebih banyak Boeing 737 ya. Namun sebenarnya perbandingannya bukan ke sana, tapi lebih kepada kecepatan dari pesawat serta mungkin standar keamanan penerbangan dari pesawat ini untuk bisa mendarat dan juga untuk take off dengan baik ya di bandara yang sudah ada. Nah, Cessna sendiri itu sebenarnya perusahaan Amerika ya, yang merupakan bagian dari sebuah perusahaan induk yaitu Textron Company. Cessna ini ditemukan ataupun didirikan pada 1927 ya oleh Clyde Cessna dan Victor Roos. Ini Clyde Cessna-nya. Beliau ini sebenarnya adalah seorang petani yang ada di Kansas. Nah, Textron sendiri itu membeli memang banyak perusahaan-perusahaan pembuat pesawat terbang ya. Salah satunya adalah tadi Beechcraft, kemudian ada Cessna serta Hawker.
Ini Clyde Cessna, seorang petani, ya petani mungkin di Amerika ataupun di Kansas, punya ladang yang cukup luas biasanya. Jadi dia membuat sendiri pesawatnya. Kita tidak tahu menggunakan teknologi apa pada waktu itu, ya. Pada tahun 1911, wow, sudah cukup lama ya. Dan beliau melintasi Mississippi, ya, Sungai Mississippi sendirian, ya, dan itu merupakan penerbangan yang pertama kalau tidak salah di sekitar sana. Jadi cukup menakjubkan seorang petani itu membuat pesawat untuk melintasi area pertaniannya, termasuk juga sungai yang ada di sana. Ini adalah video Pak Menteri bersama dengan para pekerja, kemudian juga petugas, para pejabat terkait pada saat kemarin uji coba dari pesawat jet komersial yang dilakukan. Untuk bandara ataupun runway, di sini kita lihat sudah ada garis-garis, kemudian ada angka, ya. Sebelumnya bandara IKN sudah didarati oleh pesawat PKCAO ataupun Beechcraft King Air, ya, Beechcraft 200. Kami bangga sebagai putra bangsa yang pertama kali menjadikan pesawat IKN ini baik. Siap. Dan ini adalah foto-foto pada saat pertama kali pesawat berhasil landing ataupun mendarat di IKN. Walaupun yang kita lihat di sini runway-nya sudah diaspal, ya, kondisi di samping masih berupa tanah dikarenakan proses pekerjaan masih berlangsung pada waktu itu, ya. Saat ini mungkin jauh lebih baik, lapisan-lapisan aspal itu mungkin sudah sebagian besar selesai, ya, dan tadi juga kita sudah lihat garis-garisnya. Dan ini merupakan akses untuk mempercepat dari mobilitas nantinya para pejabat negara, para tamu negara, dan mungkin masyarakat lainnya apabila nanti memang bandara IKN akan dijadikan bandara komersial untuk menuju ke area yang ada di sekitar sini, tidak hanya ke ibu kota Nusantara tapi juga ke area-area yang ada di Penajam Pasir Utara. Nah, akses tol itu masih dalam pekerjaan penyelesaian, ya, terutama untuk seksi 3A yang ada di sekitar jembatan Sungai Wain ataupun di belokan Sungai Wain, di mana di situ ada jembatan tolnya yang masih dalam tahap penyelesaian, ya. Mudah-mudahan itu dapat selesai nantinya. Untuk menuju ke IKN sendiri dari tol ini, dari bandara ini akan ada tol seksi 5B, ya, yang tersambung dengan tol seksi 6A, 6B dan sampailah di IKN. Adanya bandara, maka waktu tempuh ke IKN yang tadinya dari Bandara Haji Muhammad Sulaiman SAMS Balikpapan, maka dengan Bandara IKN menuju ke IKN sendiri ibu kota Nusantara akan menempuh waktu kurang lebih 20 menit. Ya, kalau dari Balikpapan saat ini, ya, sekitar 1,5 jam dikarenakan tol seksi 4A dan 4B-nya belum selesai. Nah, untuk seksi 4B sendiri itu akan ada jalur tol bawah laut yang akan melintasi Teluk Balikpapan, ya. Dengan selesainya 4A 4B mungkin di tahun depan, maka waktu tempuh Balikpapan ke IKN akan menjadi 45 menit. Bahkan untuk yang bandara VVIP ataupun bandara komersial IKN nantinya menuju ke IKN akan jauh lebih cepat lagi. Sesuai dengan agenda pada tanggal 12 September lalu, Pak Presiden bertolak ke IKN untuk memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI Polri. Jadi memang dikumpulkan para pejabat TNI dan Polri yang ada di seluruh Indonesia
untuk ke IKN, kemudian melihat Ibu Kota Nusantara secara langsung yang biasanya dilihat dari mungkin media sosial atau dari media-media lainnya. Hal ini untuk mendapatkan suasana yang lebih real ya terhadap IKN itu sendiri, sehingga mungkin nantinya pada saat pulang ke daerah masing-masing, maka para pejabat pemerintah, para pejabat TNI Polri tersebut dapat menerapkan juga dari apa-apa yang didapatkan di IKN. Nah, kondisi dari Komplek Istana Presiden saat ini sudah sangat rapi, sangat hijau, terutama lapangan upacara yang ada di bagian depan ya, gedung-gedung yang ada di belakangnya termasuk Istana Negara dan juga Istana Garuda. Istana Garuda sendiri seperti yang kita lihat ternyata bilah-bilah Garudanya sudah berubah menjadi hijau sebagian besar dikarenakan adanya proses kimia ya. Memang besi-besi yang dipakai di sana itu lama-lama akan menjadi hijau dari bilah-bilah besi burung Garuda ya. Berarti kalau sudah hijau maka sebenarnya itu sama dengan konsep Smart City yang dirancang untuk Ibu Kota Nusantara. Untuk hutan-hutan yang ditebangi ya ataupun hutan produksi bekas hutan sawit ataupun juga hutan eukaliptus seperti ini nih, nanti akan dikembalikan lagi, dihijaukan, ditanam tanaman baru sehingga kondisi alam tetap terjaga. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.